Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hirz Munarif dari Forum News Network. Ribut-ribut antara Rocky Gerung dengan pembela Jokowi, Sylvester Matunina, ini masih terus berlanjut dan ternyata dampak dari keributan itu melahirkan hero baru, seorang pahlawan dan ada yang makin jadi pecundang. Ya, hero baru itu bernama Ciko Hakim. Ini politisi PDIP yang dalam ribut-ribut itu mencoba membela Rocky Gerung, bahkan sampai dia bela-belain dia hampir adu jotos dengan Sylvester Matunina. Untung saja pada waktu itu dilerai oleh petugas dan di media sosial Ciko Hakim ini kemudian jadi hero yang dielulukan oleh para netizen. Banyak yang mengucapkan terima kasih kepada Ciko dan banyak juga yang merasa bangga dengan apa yang dia lakukan. Ribut-ribut ini terjadi dalam acara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono di iNews hari Selasa malam. Itu antara Rocky Gerung dengan Sylvester Matunina. Ini adalah pendukung atau diehardnya Jokowi lah, karena dia ini punya kelompok relawan dari Jokowi, yakni dari yang disebut dengan Solidaritas Merah Putih. Ribut-ribut itu kemudian menjadi trending topik di media sosial dan juga jadi pemberitaan yang sangat luas. Dan di media sosial itu beredar sebuah video, itu rupanya video ini berlangsung diambil oleh salah seorang penonton gitu ketika sedang jeda iklan gitu. Jadi di layar tadinya sempat ada ribut-ribut antara Rocky Gerung dan Sylvester Matunina dan kemudian berhasil dilerai oleh Aiman, tapi rupanya ketika break itu politisi PDIP Ciko Hakim itu mencoba membela Rocky Gerung dan kemudian terjadilah keributan itu. Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan, Bang, udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh, goblok kau. Nah, bagaimana duduk soalnya, soal video itu yang sekarang ini banyak muncul berbagai penjelasan begitu. Menurut versinya dari Ciko Hakim, sebenarnya dia ingin melerai karena menurut dia perdebatan antara Sylvester dengan Rocky Gerung itu tidak berakhir gitu. Jadi dia coba melerai, tapi kemudian rupanya respon dari Sylvester itu yang kemudian membuat dia tidak nyaman dan terjadilah keributan gitu ya, seperti tadi itu. Untung saja itu kemudian berhasil dilerai oleh petugas gitu. Nah, menurut Ciko ini sebenarnya soalnya kemudian sudah selesai. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Immanuel Ebenezer atau Noel ini yang sebenarnya dia berada satu kubu dengan Sylvester karena dia ini juga pembela Jokowi kan, pendukung Jokowi. Dia sebelumnya adalah pendiri Jokowi Mania dan kemudian dia mendirikan Prabowo 08 Mania juga. Jadi ini semua mania-maniaan gitu. Nah, menurut versi dari Noel itu memang si Ciko ini mencoba melerai ini antara Rocky dan Sylvester. Dan tapi rupanya ini direspon secara tidak positif gitu ya dari Sylvester dan kemudian terjadilah ribut-ribut itu. Jadi kemudian hampir terjadi baku hantam. Itu memang diakui juga seperti itu. Tapi menurut Noel sebenarnya masalahnya itu kemudian sudah selesai karena dia sendiri sebenarnya mengingatkan kepada Rocky dan Sylvester agar perdebatannya lebih substantif. Memang kalau kita melihat sebenarnya yang tidak substantif ya bukan Bung Rocky. Bung Rocky seperti biasa kan dia menggunakan logika, apalagi logika filsafat. Sementara itu rupanya menggunakannya dengan kekerasan gitu ya. Dia malah
menyampaikan ucapan yang tidak pantas, bahkan kemudian mengancam Rocky. Nah, jadi kalau menurut Noel sesungguhnya persoalan itu sudah selesai. Nah, begitu juga seperti dikatakan Ciko bahwa semuanya sudah beres, tidak ada persoalan apa-apa karena semua clear ketika selesai acara itu kemudian saling bersalaman. Tapi seperti saya sebut tadi, Ciko itu kemudian mendapatkan mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari para netizen itu. Ada yang mengucapkan terima kasih Bung Ciko karena telah mewakili kemarahan kami terhadap Sylvester, ya. Macam-macam lah, pokoknya banyak pujian. Karena memang kalau kita lihat sentimen di netizen itu semua berpihak pada Bung Rocky Gerung. Ada rasanya ya saya baca gitu yang buzzer yang mencoba membela Sylvester. Jadi ya karena memang sangat terlihat pada malam itu timpang sekali ya perdebatan antara Sylvester dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung bicara soal dari sisi filsafat dan sisi filsafat hukum terutama, sementara Sylvester asal bantah, asal bantah saja, asal debat saja gitu. Dan ini kemudian yang membuat para netizen juga penasaran, kemudian dikorek-korek siapa sih sebenarnya Sylvester ini. Ternyata kemudian ketahuan bahwa dia memang betul sarjana hukum, tapi dari sebuah universitas yang sekarang sudah bubar, dan juga kampusnya itu tidak jelas, disebutnya kampusnya di sebuah ruko begitu. Nah, benarkah peristiwa ini sudah clear, semuanya sudah bersalaman dengan baik-baik? Ternyata tidak, karena di media sosial kemudian beredar sebuah video yang disebut itu merupakan klarifikasi dari Sylvester Matutina. Nah, coba kita simak ya, apakah ini benar semacam klarifikasi atau apa namanya ini? Mengenai dinamika yang terjadi tadi malam Selasa 3 September 2024 di acara Rakyat Bersuaranya Bang Aiman di iNews TV antara saya Sylvester Matutina dan saudara Rocky Gerung, itu adalah bentuk shock terapi saya kepada saudara Rocky Gerung yang selama ini selalu memfitnah, merendahkan dan memaki semua orang di Republik ini, termasuk para senior, para akademisi, para pakar, dan juga kepada Presiden Jokowi yang dikatakan tolol dan bangsat. Selama ini orang-orang tidak pernah membalas, hanya mendiamkan saja. Tapi coba kita bayangkan bagaimana kalau saudara kita dan orang tua kita dihina segitu rendahnya oleh saudara Rocky Gerung. Apakah kita bisa terima? Kalau saya sebagai orang Indonesia Timur, lebih baik saya mati daripada dihina, direndahkan seperti itu. Saya berjanji, saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus mati. Ya kalau kita nyimak apa yang disampaikan oleh Sylvester tadi, ya itu bukan klarifikasi, tapi justru itu ancaman ya terhadap Bung Rocky Gerung ya. Bahkan tadi dia mengancam sampai mau dikejar sampai ke lubang tikus segala macam. Saya kira ini praktek yang itu tidak bagus. Ini semacam premanisme ya, karena terjadi perdebatan di forum, apalagi di sebuah televisi yang disiarkan secara langsung, harusnya saling menjaga adab gitu, jangan muncul sampai kalimat-kalimat yang tidak pantas, apalagi kemudian ancaman gitu ya. Dan bagaimana dengan Bung Rocky Gerung sendiri? Sampai sekarang tidak ada penjelasan atau tidak ada klarifikasi, dan kelihatannya Bung Rocky Gerung memang sudah menganggap itu persoalannya selesai gitu. Dan rupanya ketika terjadi ribut-ribut antara Ciko Hakim dan Sylvester itu, Bung Rocky Gerung itu tertangkap kamera dia sedang tersenyum-senyum gitu, tapi ada media yang menulisnya bahwa dia malah ngakak gitu. Yang saya kira kalau yang ketegangan-ketegangan di perdebatan semacam ini kan bukan pertama kalinya ya buat Bung Rocky Gerung. Dia terbiasa berdebat semacam itu, berdebat dengan sangat keras, tapi yang nggak melibatkan emosi. Itu memang betul-betul harusnya melibatkan logika ya, bukan emosi. Ini sayang ya kalau dengan cara seperti itu yang dilakukan oleh Sylvester, bukannya alih-alih dia menjadi membela Pak Jokowi dan keluarganya, ya dia ini malah menambah buruk citra dari Pak Jokowi dan keluarganya kan. Ini Pak Jokowi dan keluarganya ini kan betul-betul sedang jadi bulan-bulanan dari para netizen. Nah, ini karena flexing dan gaya hidup mewah dari anak-anak Pak Jokowi, dipicu oleh Kaisang dan istrinya yang pamer liburan mewah ke Amerika dengan menggunakan private jet. Dan belakangan kemudian sekarang ini yang juga banyak disorot adalah perilaku dari menantu Pak Jokowi dan anaknya, yakni Bobi Nasution dan Kahiyang. Karena ternyata Bobi Nasution itu kemudian kedapatan dia sendiri juga sudah pernah menggunakan private jet, dan itu lebih duluan dari ribut-ributnya Kaisang ini. Dia diketahui menggunakan private jet itu dari Medan ke Solo ketika berlangsung pernikahan antara
Kaisang dengan Erina Gudono. Dan ini kemudian mengundang KPK untuk segera bertindak, karena kalau sebelumnya kan KPK menyatakan bahwa Kaisang ini bukan pejabat negara, bukan penyelenggara negara, jadi sebenarnya bukan objek dari pemeriksaan KPK, tapi belakangan kan KPK juga akan melakukan pemeriksaan. Sementara Bobi ini jelas dia adalah pejabat dan penyelenggara negara, dia wali kota Medan. Sebelumnya dia sudah sempat membela diri bahwa dia tidak menggunakan dana APBD dan itu bukan dana korupsi, dia menggunakan pesawat itu. Pertanyaannya, kalau itu punya pengusaha, apakah dia menyewa atau itu dipinjami, dan kalau dipinjami ya namanya itu gratifikasi. Karena itulah sekarang KPK ini sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk memproses penggunaan pesawat jet yang digunakan oleh Bobi dan istrinya ketika menghadiri pernikahan Kaisang dan Erina Gudono di Solo. Jadi ini kemana-mana ya, kasusnya keluarga Pak Jokowi ini banyak sekali yang membela, termasuk juga Bobi yang membela Kaisang, dan kemudian termasuk Sylvester ini juga yang membela Kaisang, tapi kemudian justru malah menambah buruk citra dari keluarga Jokowi. Apalagi kan kemudian ribut-ribut dan kelihatan sampai sekarang ini Sylvester masih baper. Mestinya nggak perlu dia ya sampai mengelontarkan ancaman-ancaman semacam itu terhadap Bung Rocky Gerung. Karena kalau ini dilanjutkan bukan saja ini makin memperburuk citra keluarga Jokowi, tapi bisa juga masuk ke unsur pidana ya, ranah pidana. Karena yang sekarang ini kan citra keluarga Jokowi itu betul-betul lagi hancur-hancuran ya. Jadi kalau semakin dibela, apalagi kalau dibelanya dengan cara-cara yang tidak bermutu, ya ini bukan membela, tapi malah memperburuk keluarga Jokowi. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.